Subbab materi yang pertama yaitu jarak antara titik ke garis. Jarak titik terhadap garis memiliki syarat yaitu harus membentuk tegak lurus dan menghasilkan sudut siku-siku. Misalnya di sini terdapat titik A dan juga garis BC. Kemudian titik A ditarik ke garis BC membentuk tegak lurus sehingga menghasilkan sudut siku-siku seperti pada gambar berikut. Ketika titik A dihubungkan ke B dan juga dihubungkan ke C, maka akan menghasilkan sebuah gambar segitiga. Berikutnya yaitu konsep-konsep yang sering digunakan. Dalam hal ini ada 4 konsep yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada konsep teorema Pitagoras, yang kedua konsep dasar trigonometri, yang ketiga luas segitiga, dan yang keempat dalil proyeksi segitiga. Yang pertama yaitu teorema Pitagoras. Di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku yaitu segitiga ABC dengan terdapat 3 sisi juga yaitu sisi ABC. Segitiga siku-siku ini sangat berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ketika kita ingin mencari C, maka bisa C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ketika kita ingin mencari A, maka A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ketika kita ingin mencari B, maka B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Yang kedua yaitu konsep dasar trigonometri. Di sini terdapat segitiga siku-siku yaitu segitiga ABC dan terdapat juga sudut alfa atau yang sering kita sebut yaitu sudut istimewa. Ketika terdapat sebuah sudut alfa, maka kita bisa mencarinya dengan rumus sin A sama dengan sisi depan per sisi miring atau A per C. Kemudian cos A sama dengan sisi samping per sisi miring atau B per C. Kemudian tan A sama dengan sisi depan per sisi samping atau A per B. Kemudian yang ketiga yaitu ada konsep luas segitiga. Di sini terdapat segitiga siku-siku yaitu segitiga ABC. Kemudian titik C ditarik ke garis AB yang menghasilkan titik D membentuk tegak lurus atau menghasilkan siku-siku. Luas dari segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Di sini alasnya yaitu AB dan tingginya yaitu CD. Jadi luas dari segitiga ini yaitu setengah kali AB kali CD. Kemudian segitiga ABC ini dirubah posisinya, CA menjadi alas dan BC menjadi tinggi. Jadi luas dari segitiga yang sudah dirubah posisinya ini yaitu setengah kali AC kali BC. Luas dari setengah kali AB dan kali CD itu sama saja dengan luas segitiga setengah kali AC kali BC. Kedua segitiga ini sama saja, hanya saja posisinya yang berubah. Jadi dapat ditulis di sisi kiri yaitu setengah kali AB kali CD sama dengan di sisi kanannya yaitu setengah kali AC kali BC. Setengahnya kita coret menjadi AB dikali CD sama dengan AC dikali BC. AB-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi CD sama dengan AC dikali BC per AB. Yang terakhir yaitu dalil proyeksi segitiga. Ketika terdapat segitiga sembarang atau bukan segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan konsep dalil proyeksi segitiga ini. Misalnya terdapat segitiga sembarang yaitu segitiga ABC, kemudian A diproyeksikan terhadap garis BC yang menghasilkan A aksen. Kemudian panjang dari B ke C yaitu kita misalkan dengan A, dan panjang dari A aksen ke C yaitu kita misalkan dengan P. Jadi jarak dari B ke A aksen yaitu A dikurangi P. Untuk mencari P, kita bisa menggunakan rumus C kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AP. Ketika kita sudah menemukan P, maka dengan gampang kita bisa mencari A aksen. Selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui kubus LMNOPQRS dengan panjang rusuknya yaitu 10 cm. Tentukan jarak N ke garis MR. Jadi langkah yang pertama yaitu kita gambar dulu kubusnya, kubus LMNOPQRS. Kemudian kan yang dihitung yaitu jarak N ke garis MR. Kita pisahkan sisi MN QR. N ditarik ke garis MR yaitu kita misalkan dengan A. Jadi NA yaitu diagonal sisi yang rumusnya A akar 2. Jadi NA nya yaitu karena rusuknya 10 jadi 10 akar 2. Untuk mencarinya yaitu dengan rumus setengah kali NA sama dengan setengah dikali 10 akar 2. Setengah dikali 10 akar 2 yaitu sama dengan 5 akar 2 cm. Lanjut yang kedua yaitu diketahui kubus elemen OPQRS dengan panjang rusuknya yaitu 10. Tentukan jarak titik O terhadap garis MS. Jadi sama ya kayak yang tadi, gambar dulu kubusnya, kubus elemen OPQRS. Kemudian kita pisahkan sisi OMQS. Kan ini kan titik O, yang dicarikan titik O ke garis MS. Jadi titik O ditarik ke garis MS yang menghasilkan titik B. Panjang dari
rusuknya kan yaitu 10. Nah, karena OM itu diagonal sisi yang rumusnya A akar 2, jadi panjang OM yaitu 10 akar 2. Biar lebih gampang, kita pisahkan menjadi sebuah segitiga OMS dengan panjang OS 10 cm dan panjang OM-nya 10 akar 2. Kita ubah posisinya menjadi MSO. Panjang dari MO yaitu tadi 10 akar 2 dan panjang dari OS yaitu 10. Dan panjang dari MS yaitu bisa diketahui 10 akar 3. Luas 1 yaitu setengah kali OM kali OS sama dengan L2-nya yaitu setengah kali MS dikali OB. Setengahnya kita coret menjadi OM kali OS sama dengan MS dikali OB. OM-nya yaitu 10 akar 2 dikali OS-nya yaitu 10 sama dengan MS-nya yaitu 10 akar 3 dikali OB. 10-nya kita coret menjadi 10-nya kita coret dan juga OB-nya dipindahkan ke ruas kanan. Jadinya dapat ditulis OB sama dengan 10 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan menjadi 10 akar 2 dikali akar 3 per akar 3 dikali akar 3 sama dengan 10 akar 6 per 3 sama dengan 10 per 3 akar 6 cm. Contoh soal yang terakhir yaitu terdapat sebuah balok PQRS TUVW dengan panjangnya yaitu 24, lebarnya yaitu 10 dan tingginya yaitu 8 cm. Tentukan jarak titik P terhadap garis QR. Nah, yang pertama itu kita gambar dulu balok PQRS TUVW dengan panjangnya itu 24, lebarnya 10 dan tingginya 8. Kemudian kita pisahkan gambar segitiga PQR. Kan itu kan yang dicarinya titik P terhadap garis QR. Sehingga panjang dari PQ-nya yaitu 24 dan lebar dari Q ke R yaitu 10. Yang ditanya kan PR ya. Kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras. PR sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat yaitu 24 kuadrat ditambah QR kuadrat yaitu 10 kuadrat sama dengan 24 kuadrat yaitu 576 ditambah 10 kuadrat yaitu sama dengan 100. Jadi akar 576 ditambah 100 sama dengan akar 676. Akar dari 676 yaitu sama dengan 26 cm. Nah, selanjutnya itu ada jarak garis ke garis, yaitu jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang luas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Nah, di situ kan udah ada gambar ya. Ada garis G dan garis H. Kita pengen nyari jarak antara garis G dan H. Nah, kita bikin titik dulu. Di situ udah ada titik A. Terus kita tarik deh ke titik B. Tegak lurus kan. Yang B tegak lurus, terus yang A juga tegak lurus. Nah, jarak ini itu enggak cuma di titik A, B ini aja. Kalau misalkan garis A dan B nya kita geser juga tetap jaraknya bakal sama kayak yang di gambar nomor kedua. Walaupun titiknya kita geser-geser, jaraknya bakal sama. Sama juga kalau misalkan garisnya kita geser, tetap bakal sama jaraknya. Lanjut ke contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang HF 3 akar 6, tentukan jarak garis HF ke garis AD. Nah, kita tarik dulu garis HF, terus kita tarik juga garis AD. Nah, kita perhatikan luas garis yang tegak lurus HF dan tegak lurus AD itu garis yang mana? Di situ kan berarti garis HD. Nah, HD di sini itu sebagai rusuk, sedangkan HF itu sebagai diagonal bidang. Nah, rumus diagonal bidang itu kan rusuk akar 2. Jadi, kita misalkan HD-nya sebagai A ya. Jadinya A akar 2 sama dengan 3 akar 6. Nah, kita kan mau mencari rusukan berarti ya. Jadinya A sama dengan 3 akar 6 dibagi akar 2 sama dengan akar 3. Jadi A itu sama dengan 3 akar 3. Selanjutnya yaitu berkas garis. Himpunan semua garis yang melalui suatu titik disebut berkas garis. Misalkan T1 A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0, T2 A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Melalui titik X1, Y1, maka persamaan berkas garisnya T1 A1X1 ditambah B1Y1 ditambah C1 ditambah T2 A2X1 ditambah B2Y1 ditambah C2 sama dengan 0. Atau bisa disederhanakan menjadi T1 A1X1 ditambah B1Y1 ditambah C1 ditambah T2 A2X1 ditambah B2Y1 ditambah C2 sama dengan 0 menjadi A1X1 B1Y1 ditambah C1 sama dengan negatif T2 A2X1 ditambah B2Y1 ditambah C2 sama dengan 0. Sehingga A1X1 ditambah B1Y1 ditambah C1 sama dengan T2 per T1 A2X1 ditambah B2Y1 ditambah C2 sama dengan 0. Di mana T merupakan persamaan parameter.
Selanjutnya yaitu contoh soal. Carilah persamaan garis yang melalui titik potong garis dengan persamaan 2x min 3y ditambah c sama dengan 0 dan x ditambah y dikurangi 4 sama dengan 0 yang melalui titik A, yaitu 2, negatif 3. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Carilah persamaan garis yang melalui perpotongan garis-garis dengan persamaan 3x min 4y ditambah 12 sama dengan 0 dan x ditambah 3y dikurangi 6 sama dengan 0 yang memenuhi yang A itu sejajar dengan 2x ditambah y dikurangi 1 sama dengan 0, yang B-nya sejajar dengan sumbu x, yang C-nya sejajar dengan sumbu y. Buat bisa jawab soal ini, dicari dulu persamaan berkas garisnya. Rumusnya yaitu T1 A1X1 ditambah B1Y1 ditambah C1 ditambah T2 A2X1 ditambah B2Y1 ditambah C2 sama dengan 0. Tadi kan yang T1-nya itu 3x min 4y ditambah 12. Yang T2-nya itu x ditambah 3y dikurangi 6 sama dengan 0. Tinggal dimasukin A1X1-nya 3, B1Y1-nya 4y, min 4y, ditambah C1-nya 12. Ditambah T2, A2X1-nya x, B2Y1-nya 3y, C2-nya negatif 6 sama dengan 0. Terus tinggal dikaliin. T1 dikali 3x sama dengan hasilnya 3 T1x, terus T1 dikali 4y sama dengan 4 T1y, T1 dikali 12 sama dengan 12 T1, T2 dikali x sama dengan T2x, terus T2 dikali 3y sama dengan 3 T2y, terus T2 dikali 6 sama dengan 6 min 6 T2 sama dengan 0. Terus dikelompokin sesuai variabel. Ya, 3 T1 ditambah T2x, terus ditambah 3 T2 dikurangi 4 T1y, ditambah 12 T1 dikurangi 6 T2 sama dengan 0. Ingat ya, kuncinya tuh dikelompokkan sesuai variabel, bukan sesuai T-nya. Terus buat ngejawab yang A kan dimintanya sejajar dengan 2x ditambah y dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk dapat menjawab soal ini, bisa dilihat di slide sebelumnya, di situ ada rumusnya ya tadi. Rumusnya yaitu T1 A1X1 ditambah B1Y1 ditambah C1 ditambah T2 A2X1 ditambah B2Y1 ditambah C2 sama dengan 0. Diketahui bahwa T1 sama dengan 2X min 3Y ditambah C sama dengan 0, T2-nya X ditambah Y dikurangi 4 sama dengan 0. X1-nya itu 2, Y1-nya itu negatif 3. Tinggal dimasukin ke dalam rumusnya. T1, 2 dikali 2, dikurangi 3, dikali negatif 3, ditambah 6, ditambah T2, 2 ditambah negatif 3, dikurangi 4 sama dengan 0. Dijumlahkan, T1, 2 dikali 2, 4, negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan positif 9, ditambah 6, ditambah T2, 2 tetap turun 2, terus negatif 3 sama negatif 4 sama dengan 0, dijumlahkan 4 ditambah 9 ditambah 6 hasilnya 19. T1-nya turun, terus 2 dikurangi 3 dikurangi 4 sama dengan min 5 sama dengan 0. Terus diturunin lagi 19 T1 sama dengan 5 T2. 0-nya hilang karena dipindah luasin, negatifnya juga hilang. Terus diturunin jadi T1 per T2. T1-nya itu 5, kenapa nggak 19? Karena dibalik. Tapi 19-nya nggak berubah jadi negatif, tetap kan udah ketemu T1-nya 5, T2-nya 19. Dimasukin ke dalam persamaan yang tadi, ke rumusnya tuh. Jadi T1 sama dengan 5, T2 19. Berarti 5 dikali 2x dikurangi 3y ditambah 6 ditambah 19 ditambah x ditambah y dikurangi 4 sama dengan 0. 5 dikali 2x 10x. 5 dikali 3y 15y. Tadi kan tandanya negatif, berarti turun. Terus 5 dikali 6 30. Ditambah 19 dikali x 19x, 19 dikali y 19y, 19 dikali min 4 sama dengan min 76 sama dengan 0. Dikelompokkan sesuai variabel. 10x ditambah 19x sama dengan 29x, 15y, negatif 15y ditambah 19y sama dengan positif 4. Terus 30 dikurangi 76 sama dengan min 46. Jadi hasil dari persamaan yang tadi
Hasilnya itu 29X ditambah 4Y dikurangi 46 sama dengan 0. Dua garis dikatakan sejajar apabila determinan A1B1, A2B2 sama dengan 0. Nah, yang tadi kan A1-nya itu ya, didapetin 3T1 ditambah T2. Terus B1-nya 3T2 dikurangi 4T1. Terus yang A2-nya sama dengan 2, karena kan di soalnya sejajarnya sama 2X ditambah Y, berarti yang A2-nya itu 2, terus yang B2-nya 1. Terus dikeluarin, ya, dikelompokkan. 3T1 ditambah T2 dikurangi 2 dikali 3T2 dikurangi 4T1 sama dengan 0. Karena 1 kan nggak perlu ditulis ya, jadi ya berapapun bakalan tetap sama hasilnya. Terus dikalikan 3T1 ditambah T2 tetap 2 dikali 3T2 sama dengan 6T2. Terus 2 dikali negatif 2 dikali negatif 4T1 sama dengan positif 8T1 sama dengan 0. Terus 3T1 ditambah 8T1 hasilnya itu 11T1. T2 dikurangi 6T2 hasilnya negatif 5T2 sama dengan 0. Terus 11T1 sama dengan 5T2. Atau bisa juga kayak T1-nya itu 5, T2-nya itu 11. Kalau udah ketemu T-nya, berarti tinggal dimasukin ke persamaan yang tadi, yang persamaan berkas garisnya. 3T1 ditambah T2X ditambah 3T2 dikurangi 4T1Y ditambah 12T1 dikurangi 6T2 sama dengan 0. T1-nya kan 5, berarti 3 dikali 5, terus ditambah T2-nya 11, X tetap, ditambah 3 dikali T2-nya 11, dikurangi 4, T1-nya 5, berarti negatif 4, dikali 5, Y tetap, ditambah 12, T1 5, kurangi 6, T2 11. Terus hasilnya itu 26X ditambah 13Y dikurangi 6 sama dengan 0. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang itu sendiri adalah luas garis yang menghubungkan titik tersebut dengan bidang atau dengan perpanjangan bidang secara tegak lurus, atau panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik sampai memotong tegak lurus suatu bidang. Adapun jarak titik ke bidang itu kita harus ada langkah pertamanya, yaitu langkah pertama itu kita menghubungkan titik dengan bidang. Nah, kalau bidangnya 3 huruf maka segi 3, kalau bidangnya 4 huruf maka segi 4. Nah, kita lihat jarak yang harus ditempuh adalah jarak yang terdekat. Nah, kata kuncinya itu yaitu jarak ya, guys. Jarak yang terdekat gitu. Kalau jaraknya makin dekat berarti itu adalah titiknya gitu. Nah, berikut ada langsung contoh soalnya aja. Di situ ada soal diketahui kubus A B C D E F G seperti gambar. Nah, di sini kan sudah ada gambarnya yang gambar kubus di samping itu. Nah, kita aku tandain yang balpennya biru itu dari C, D, G, H. Kita cari jarak yang terdekat. Nah, di antara C, D, G, H itu yang terdekat dari jarak A itu D. Nah, karena D itu lebih dekat dari A dibandingkan C, G, dan H itu sendiri. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, karena A itu lebih dekat ke D daripada yang C, G, sama H. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu soalnya diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 3 cm. Nah, maka jarak titik C ke bidang B, D, G sama dengan, nah, kita berarti gambar dulu kubusnya, lihat di gambar berikut. Nah, habis itu kita lihat C ke B itu jaraknya berapa, C ke D itu jaraknya berapa, dan C ke G itu jaraknya berapa. Di sini itu jaraknya kan sama ya antara 3 itu. Nah, jadi kita ambil yang di tengah. Nah, di tengah itu kita misalkan dengan titik O, yang balpen biru itu titik O. Nah, maka di sini segitiganya itu adalah COG. Nah, COG itu siku-sikunya ada di C. Nah, maka kita gambar segitiganya itu COG. A ke C itu kan 3 akar 2. Nah, maka O ke C itu 3/2 akar 2. Nah, di sini ditulis 3/2 akar 2. Nah, di sini kita tinggal cari segitiganya itu berarti COG. Nah, COG kita gambar dulu yang di bawah itu COG. Nah, O ke C itu adalah setengahnya dari C ke G. Maksudnya kalau A ke C itu kan 3 akar 2. Nah, berarti O ke C itu adalah 3/2 akar 2. Nah, kita gambar kalau dicari O ke G itu berarti jarak titik ke titik bidang tengah. Nah, itu pembahasan sebelumnya. Nah, berarti 3/2 akar 6. Nah, itu dinamakan titik C ke P ya. Berarti nah, T sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 akar 6 per 3/2 akar 6 sama dengan 3 akar 2 per akar 6 sama dengan 3 akar 2 per 6 dikali akar 6 sama dengan akar 12/2. Nah, di sini kita sampai bawah itu sama dengan 2 akar 3/2. Nah, 2-nya kita coret sama dengan akar
akar 3. Nah, berarti hasilnya itu akar 3. Jawabannya itu adalah B. Sekian.